wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Korea Anissa Dewi Kusantara Aji dengan NIM 56 dari Prodi Radiologi kelas B. Kita akan membuat tutorial mengenai penggunaan Excel. Dengan soal yang pertama membahas tentang aritmatika dasar, soal yang kedua membahas aritmatika matematika, sum, avrange, min, dan max. Lalu soal yang ketiga kita membahas fungsi IF, tunggal, dan majemuk. Soal yang keempat kita membahas tentang VLOOKUP. Dan yang kelima yaitu kombinasi VLOOKUP dan HLOOKUP. Ya, kita akan mulai ke soalnya. Masuk ke soal yang pertama yaitu aritmatika matematika dasar. Yang pertama kita menggunakan sama dengan, mohon maaf sebelumnya salah masukin. Kita klik ini, kita sama dengan kolom A ditambah dengan kolom B, lalu kita enter, maka keluar hasilnya. Dan untuk mendapatkan hasil dari semuanya kita tinggal tarik ke bawah saja sampai ke soal 15C. Maka jawaban akan keluar dengan sendirinya. Lalu yang kedua kita sama dengan yang pertama, yaitu sama dengan kolom A dikurangi dengan kolom B, lalu kita enter dan kita tarik lagi ke bawah. Lalu yang ini juga sama, yaitu A dikali dengan B, kita enter dan kita tarik lagi ke bawah. Dan yang ini juga sama dengan yang sebelum-sebelumnya, yaitu A dibagi dengan B, kita enter dan tarik ke bawah. Yang ini juga begitu, tetapi sama dengan kolom A dikali dengan 10%. Lalu kita enter, maka keluar hasil dan kita tarik ke bawah. Yang ini juga sama dengan salah kita masukkan yang B, kita kali dengan 20%, lalu kita tarik hasilnya ke bawah, sama dengan B minus kurung buka B lagi dikali dengan 20% kurung tutup, lalu kita enter. Lalu untuk kita menghitung total, rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah, dan jumlah item, kita menggunakan rumus yang pertama yaitu total, sama dengan sum, lalu kita blok kolom ini sampai ke bawah, lalu kita kurung tutup dan kita enter, maka akan keluar hasil dan kita tinggal tarik ke samping untuk mendapatkan hasil dari semuanya. Untuk kita mencari nilai rata-rata yaitu sama dengan average, kita blok lagi sampai ke bawah, lalu kurung tutup dan enter, lalu kita tarik ke samping. Nah, untuk nilai tertinggi kita menggunakan rumus sama dengan max, kita blok lagi dan kita kurung tutup, kita enter dan kita tarik lagi ke samping. Mohon maaf ini kurang satu. Untuk kita menghitung nilai rendah kita menggunakan rumus sama dengan min, kita blok lagi sampai ke bawah, lalu kurung tutup dan enter. Untuk hasilnya kita tinggal tarik ke samping lagi seperti ini, maka akan otomatis. Dan jumlah item kita menggunakan rumus sama dengan count, kita tarik lagi dari atas ke bawah, kurung tutup dan enter. Maka pembahasan soal nomor 1 sudah selesai. Kita akan lanjut ke pembahasan soal nomor 2, mencari upah kerja kotor dengan rumus sama dengan jam kerja kita kali dengan 25.000, kita enter, untuk hasil kita tarik ke bawah. Lalu untuk upah lembur kita menggunakan rumus sama dengan jam lembur kita kali dengan 30.000, lalu kita enter dan kita tarik ke bawah. Total upah kita menggunakan rumus sama dengan upah kerja ditambah dengan upah lembur sama dengan, maksudnya kita enter dan akan keluar hasil ini, kita tarik ke bawah. Untuk pajak kita menggunakan rumus sama dengan total upah kita kali dengan 5%. Maaf, total upah kita kali dengan 5%, kita enter, lalu akan keluar hasil dan kita tarik ke bawah lagi. Dan kita mencari total upah neto dengan cara sama dengan total upah kita kurang dengan pajak, lalu kita enter dan kita tarik ke bawah lagi. Kita akan mencari total rata-rata upah tertinggi sama upah terendah.
Total upah kita sama seperti nomor 1 menggunakan rumus sama dengan sum. Lalu kita tarik lagi ke kita klik 2 dulu. Lalu kita tarik ini dari atas ke bawah, tutup kurung, lalu kita enter. Untuk rata-rata kita menggunakan rumus sama dengan average. Lalu sama lagi kita tarik lagi dari atas ke bawah, tutup kurung dan enter. Untuk upah tertinggi kita juga menggunakan rumus sama dengan max. Kita tarik lagi dari atas ke bawah seperti ini, lalu tutup kurung, lalu kita enter. Untuk upah terendah kita menggunakan rumus min sama dengan min, lalu kita blok lagi, lalu kita tutup kurung dan enter. Maka akan keluar hasilnya, dan pembahasan soal nomor 2 sudah selesai. Lanjut ke soal nomor 3, yaitu rumusnya sama dengan IF kurung buka nilai kurang dari 75, petik komplit petik, petik violet, petik atas, kurung tutup, enter. Sudah. Lanjut ke soal selanjutnya, nomor 4. Sama dengan Flowcube kategori A, blok tabel bawah lalu di F4, 2, 0, kurung tutup, enter. Lalu kita tarik ke bawah untuk mendapatkan semua hasil. Lalu untuk harga jual menggunakan rumus sama dengan harga buku dikurangi kurung buka diskon kali harga buku lagi kurung tutup, enter, keluar hasil dan kita tarik ke bawah lagi. Untuk pembahasan soal nomor 4 selesai. Kita lanjut. Lalu untuk mencari gaji pokok kita menggunakan rumus sama dengan Flowcube 1C, blok tabel bawah, lalu kita F4, lalu kita koma, karena kita menggunakan tabel kedua, jadi kita menggunakan 2, 0, lalu kurung tutup dan enter. Kita tarik ke bawah untuk mendapatkan semua hasilnya. Untuk tunjangan kita juga menggunakan rumus sama dengan Flowcube, blok lagi 1C, blok lagi tabel bawah, lalu F4, sekarang kita menggunakan tabel baris ketiga, yaitu tabel tunjangan, jadi 3, 0, kurung tutup, lalu kita enter, dan hasilnya kita tarik lagi ke bawah. Untuk transportasi kita juga menggunakan rumus sama dengan Flowcube, blok lagi tabel 1C, blok lagi tabel yang di bawah, F4, kita sekarang menggunakan tabel keempat, yaitu transportasi, jadi 4, 0. Enter, lalu kita tarik ke bawah. Untuk total gaji kita menggunakan rumus gaji pokok ditambah dengan tunjangan, ditambah dengan transportasi, lalu kita enter. Maka hasilnya keluar dan kita tarik ke bawah. Untuk mendapatkan rumus pajak yaitu sama dengan Holacup, blok tabel golongan 1C, lalu kita blok tabel bawah, tabelnya sekarang menghitungnya dari atas ke bawah atau menyamping ya. Jadi kita pakai 2, 0, kurung tutup, lalu kita enter. Maka akan keluar hasilnya. Dan untuk rumus pajak kita, mohon maaf, untuk mencari hasil dari pajak itu kita menghitungnya satu persatu. Kita lakukan lagi sama dengan Holocup, golongannya sesuai dengan nomor, blok tabel bawah, 2, 0, kurung tutup, enter. Begitu seterusnya sampai kolom pajak selesai. Untuk pajak kita sudah selesai. Jika hasilnya tidak sesuai, maka tinggal kita pencet simbol persen, maka berubah ke persen hasilnya. Lalu untuk gaji bersih kita menggunakan rumus sama dengan total gaji kita kali kurung buka 1 dikurang dengan pajak, kurung tutup, lalu kita enter.
Lalu hasilnya keluar dan kita tinggal tarik ke bawah. Selanjutnya kita akan mencari total dengan rumus sama dengan sum. Lalu kita blok gaji pokok, kurung tutup, dan enter. Untuk tunjangan, mencari total juga sama. Begitu seterusnya sampai gaji bersih.